Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuli Dalase dari PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Syah Kuala. Pada video ini, saya akan membahas kesimpulan dan refleksi setelah mempelajari topik 1, Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional Indonesia untuk menyelesaikan tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat para guru sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pada kali ini saya akan membahas pendidikan sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pendidikan sudah ada sebelum kemerdekaan, akan tetapi pada saat itu tidak semua masyarakat dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan pada saat itu hanya berdasarkan golongan penduduk menurut kelas sosial ataupun keturunan, serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pembelajaran pada saat itu hanya sekedar menulis, membaca, dan menghitung, serta hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan, maka para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memajukan pendidikan Indonesia. Prinsip Tudwuri Handayani yang menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini merupakan gagasan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat memerdekakan dari aspek hidup. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, serta memiliki martabat dan mentalitas demokratis. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut akhirnya diadaptasikan dan diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada peserta didik dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka. Karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah saya mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional Indonesia, saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta mendapat perubahan yang saya alami. Di antaranya, saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, serta pemikiran-pemikiran yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan Indonesia. Selain itu, dapat menanamkan mindset bahwa sejatinya guru hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat memaksakan kehendak guru. Ketika saya menjadi seorang guru, saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pemikiran, dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.